form kita belum begitu rapi. Untuk itu mari kita rapikan dan kita akan juga mengenal tag label. Langsung aja kita kasih jarak antara input type text dan text areanya. Lalu kita akan menggunakan yang namanya label. Label ini adalah teks di luar boxnya yang kita gunakan untuk memasangkan agar lebih rapi. Kita akan menulis nama di sini. Dan kalau kita lihat sekarang, kita punya teks di sebelahnya. Begitu juga kalau kita menuliskan label untuk teks area, saya akan tulis pesan. Jadi sekarang masing-masing lebih jelas. Untuk tambahan, label punya atribut for yang gunanya ketika user klik di bagian teksnya ini, maka dia akan sama efeknya seperti kita klik di sini, di mana user bisa mulai menulis. Untuk itu kita harus memasangkan atribut for ini dengan satu atribut baru, yaitu ID. Atribut ID sendiri sangat umum digunakan, tidak terbatas hanya pada input type text saja. Tapi gunanya kali ini, ID-nya bukan untuk menghias, tapi memasangkannya dengan labelnya. Label for-nya saya kasih namanya adalah nama. Begitu juga dengan ID-nya harus sama dengan for-nya. Jadi kalau saya memberikan nama underscore user, maka di bagian ID-nya juga harus nama underscore user. Saya refresh. Sekarang teman-teman lihat kalau saya klik di bagian nama, maka box-nya ini akan terpilih dan kita bisa mulai menulis. Itu dia kegunaan dari label tadi. Kita akan gunakan yang sama dengan bagian pesan. Saya akan beri nama pesan user dan atributnya ingat ID pesan underscore user, dan kita bisa melakukan hal yang sama di sini. Itu dia. Jadi secara default input type text dia akan stylenya inline atau satu baris. Untuk memberi jarak kita pisahkan dengan BR tag break ini, dan untuk mengatur agar lebih rapi ada teks yang user bisa lihat, kita bisa menggunakan label. Dan untuk memasangkan label dengan inputnya, kita menggunakan atribut for pada label dan atribut ID pada inputnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.